Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, warattilil Qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam acara Rindu Ramadan, Rindu Al-Quran. Baik, semoga hari ini kita tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga kesehatan kita, Allah mudahkan segala urusan kita dengan kemuliaan bulan Ramadan dan kemuliaan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun berada, hari ini masih dalam program pembelajaran metode harakati, dan episode kali ini kita masuk pada bagian ketiga dari metode harakati, yaitu ketukan kalam. Sekali lagi, kita di episode ini kita akan masuk ke bagian yang ketiga dari metode harakati, yakni ketukan kalam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari ikuti terus, ikuti sebaik-baiknya. Pemirsa yang di rumah, mudah-mudahan bagian yang ketiga ini ending daripada metode harakati, yang dimana dengan ketukan kalam ini kita bisa memfokuskan semuanya. Pertama, memfokuskan mata yang kita lihat dengan bacaan ayat Quran yang kita baca sesuai yang kita tunjuk nanti, sesuai dengan kalam yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Apa yang kita baca di situ sesuai sama yang kita lihat, dengan yang kita lihat, dan sesuai juga apa yang keluar dari bacaan kita. Sehingga dengan ketukan kalam itu tujuannya untuk membuktikan apakah sesuai apa yang kita baca, yang kita lihat, dan yang kita tunjuk. Di situ berbarengan, di situ bisa menunjukkan bahwa bacaan kita betul-betul sesuai apa yang kita baca. Sehingga dengan ketukan kalam ini mampu memperjelas, ya, mampu lebih menteliti dan menstabilkan bacaan Al-Quran kita. Karena nanti yang akan kita baca, baik ayat-ayat Quran yang akan kita baca itu sesuai dengan tunjukkan kalam yang kita tunjuk, dan seiring bacaan itu berjalan, maka kalam itu pun berjalan mengikuti poin-poin bacaan yang harus diketuk, sehingga kalam itu mampu menunjukkan, membuktikan kalau bacaan itu sesuai dan stabil apa yang memang diperintahkan, ditunjukkan
diharapkan sesuai keterangan-keterangan yang terdapat di dalam penjelasan para ulama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa semuanya, kita mulai terlebih dahulu saya akan jelaskan tata cara atau penjelasan tentang cara bagaimana menggunakan ketukan kalam itu. Baik, jamaah, silakan diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Pemirsa di rumah, kita sudah siapkan di sini ya, dalam buku metode harokatinya itu ada di halaman 16. Pemirsa yang sudah memiliki silahkan dibuka. Episode kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara ketukan harokati itu, cara ketukan kalam metode harokati itu kita pahami dan kita praktekkan nanti di dalam bacaan Al-Quran kita. Pemirsa, ketahuilah bahwa di dalam membaca Al-Quran seyogianya memperhatikan adab atau etika tertentu saat membaca Al-Quran. Salah satu adab yang bagus dalam membaca Al-Quran yaitu membacanya menggunakan kalam. Ya, ini saya sudahkan kalamnya. Ya. Apa kalam tersebut tujuannya? Ya, kalam atau alat untuk penunjuk, ya, alat untuk penunjuk atau kita sebutnya di sini kalam. Di sini di tempat kita sebutannya adalah kalam. Nah, seperti ini alat untuk menunjuk bacaan Al-Quran. Nah, sebagai penunjuk arah atau letak ketika membaca sehingga bacaan yang kita baca itu dapat fokus dan dapat tepat pada kalimat ayat-ayat mana yang dibaca. Sehingga apa yang ditunjuk dengan yang dibaca sama gitu. Jangan sampai nanti ditunjukkan bacaan yang mana, ya, melihat bacaan yang dibaca yang mana. Nah, ini kita harus sepakati, ya, visi misinya kita samakan bahwa kita menggunakan ketukan kalam ini dengan tujuan sama-sama untuk lebih rapih lagi kita dalam membaca Al-Quran dan lebih stabil lagi dalam bacaan Al-Quran kita. Ini dalam rangka kita tadarus yang dengan tata cara standar, tata cara sedang. Baik, perhatikan caranya. Cara yang pertama menggunakan kalam dalam metode harokati ini adalah kalam itu kita tempel di dalam lembaran Quran tersebut, atau kita tempel dalam bacaan, ya, seperti ini kita tempel, ya, kita tempel. Nah, kalamnya kita tempel dalam mushaf Al-Quran kita tempel, ya. Kemudian ketika kita mulai membaca atau pada saat kita membaca, menggeser kalam, ya, menggeser kalam saat membaca kalimat per kalimat, ayat per ayat, dengan posisi kalam masih menempel dalam mushaf, ya, bacaan Al-Qur'annya. Nah, jadi kalam ini, ya, kita tempel pada bacaan Quran dalam mushafnya, ya. Cara menggunakannya kita geser. Ini masih menempel, kita geser. Jadi caranya digeser. Tempel kalamnya, kemudian kita geser. Nah, itu caranya, ini ditempel, ya, ditempel. Pokoknya kalam ini jangan kemana-mana, tetap ada di kita tempelkan dalam mushaf kita. Nah, yang kedua, ketuklah dengan kalam tersebut pada saat bertemu objek bacaan-bacaan yang tertentu, seperti bacaan panjang, bacaan menahan, bacaan menahan dengung, bacaan menahan melebur, dan sesuaikan dengan ketukan harokat masing-masing. Jadi ketika kita bertemu bacaan panjang, maka disitulah akan kita ketuk, ya, kita geser,
Kemudian ada bacaan panjang 2 harokat, kita ketuk. Geser lagi, kita ketuk lagi. Terus seperti itu kita melakukannya dalam menggunakan ketukan kalam. Nah, di sini ya untuk pembelajarannya saya sudah berikan ilustrasinya. Ya, ini ilustrasi dari tata cara kita menggunakan kalamnya. Ketukan kalam 2 harokat. Ketukan kalam 2 harokat. Jadi kita geser, ketemu bacaan 2 harokat, maka kita angkat kalam kita ketuk. 1, 2, nah kemudian tempelkan kembali dan kita geser lagi bacaannya. Ya, ketukan kalam 2 harokat, perhatikan ya, kita geser, ketemu bacaan 2 harokat, kita angkat, kita ketuk, lanjut bacaan seterusnya dengan kalam tetap menempel pada mushaf. Nah, perhatikan di sini ada tanda seperti tanda listrik ini, maksudnya adalah ini kita angkat, kemudian ini kita ketuk. Nah, ketukan 2 harokat. Kemudian diangkat, ditempelkan lagi, digeser. Nah, ini perhatikan yang kedua, penjelasan ketukan kalam 5 harokat. Nah, ini kita ilustrasikan seperti ini. Ilustrasinya. Jadi ya, kita tempel ketika kita membaca Al-Quran, lalu kita geser, ketemu bacaan yang ada 5 harokat. Ya, kita ketahui bacaan 5 harokat dengan ditunjukkan bendera tipis. Nah, ini ada gambar ya, tujuannya ilustrasi ini agar mudah difahami. Nah, ini ketukannya. Jadi ketika kita bertemu bacaan panjang 5 harokat, kita angkat kalam kita, lalu kita ketuk 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita tempelkan lagi, kita geser kalamnya. Nah, kalau cara menghitungnya seperti bagian pertama ketukan kalam, bagian pertama ketukan tangan, maka kita hitungnya dengan yang genap. Ya, kita angkat 2, 4, nah selesai 5 selesai, kita lanjutkan, kita tempel kalam kita. Demikian ya. Caranya geser, angkat, ketuk, 2, 3, 4, 5. Memang nggak mungkin kalau ketika kita baca sekaligus menghitung dengan suara, tidak bisa. Memang harus kita latih, sehingga karena kita sudah melatih tangan kita dengan ketukan tangan, maka ketukan kalam itu sudah otomatis ya akan terbentuk refleksivitas kita cara mengetuk kalamnya. Karena di ketukan tangan sudah kita biasakan, maka ketukan tangan itu hanya visualisasi untuk pembelajaran bersama agar mudah diperlihatkan, mudah ditiru. Nah, setelah sudah dikuasai ketukan tangannya, seperti yang penjelasan di awal-awal bagian pertama itu, maka nanti bisa diganti objeknya, ya, bisa diganti penggunaan untuk mengetuknya, alat untuk mengetuknya bisa diganti, bisa pakai kalam seperti ini, atau bisa tangan di mana saja. Nah, kali ini dengan kalam ini, itulah nanti fungsinya. Kalam ini sudah terbentuk dari ketukan tangannya. Maka caranya kita tempelkan kalam, kita geser, ketemu bacaan 5 harokat, kita ketuk 2, 4, 5 selesai, lanjutkan bacaan. Nah, demikian yang ketiga, ini ilustrasi ketukan 6 harokat. Ini ada ketukannya ya, jumlahnya 6 ketukan ya. Setelah diangkat, kita ketuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 selesai, lanjut bacaannya ya. Kalau mengikuti cara ketukan tangannya, yang dihitung adalah yang genapnya, kita angkat 2, 4, 6 selesai, kemudian lanjut bacaan. Begitu seterusnya, ketemu menahan 2 harokat, angkat lagi, ketuk 2 ketukan, lanjut bacaan, taruh lagi kalamnya. Ketemu bacaan panjang 2 harokat, ketuk lagi 2 harokat, 2 ketukan, lanjut bacaan lagi. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bisa dipahami ya episode ini mengenai penjelasan tata cara bagaimana menggunakan ketukan kalam metode harokati. Mudah-mudahan hari ini di Ramadan kali ini kita menambah keilmuan dalam mempelajari Al-Quran melalui metode harokati ini. Mudah-mudahan kita semua
di Ramadan bagian ketiga, ya, Idkum minan nar. Mudah-mudahan Allah berikan pahala itu untuk kita semuanya. Terima kasih. Perjumpaan kita kali ini sampai di sini. Tetap di acara Rindu Ramadan, Rindu Al-Quran. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan banyak kekhilafan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.